Selamat pagi server, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan fresh hari ini dan kita boleh siap untuk beribadah. Buat yang masih rebahan, saya pengen ngajakin kita semua untuk ayo bangun sebentar dari kasurnya. Kita mau sama-sama menyiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pastinya saya juga pengen menyapa buat teman-teman yang ada di luar kota Bandung. Bersyukur kami semua bersuka cita kalau beberapa bulan ini justru kita bisa kembali beribadah bersama-sama meskipun jarak memisahkan kita. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pagi hari ini kembali datang ke hadapan-Mu. Kami memohon penyertaan dan kasih anugerah Tuhan, kiranya Engkau boleh siapkan hati setiap kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka di gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kalau kita mengamati kota Bandung saat ini atau bahkan kondisi Indonesia secara keseluruhan, maka sekaranglah waktunya di mana kita mulai harus membiasakan diri kita memasuki era new normal. Di dalam beberapa penelitian yang saya baca, dikatakan bahwa dibutuhkan setidaknya 66 hari atau minimal 2 bulan untuk manusia membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Nah, di masa self quarantine yang sudah kita lakukan kemarin kurang lebih hampir 4 bulan, saya yakin ada kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk. Kebiasaan yang baik seperti menjaga kesehatan, kemudian kita menjaga kebersihan dan sebagainya. Saya yakin itu mulai terbentuk menjadi sebuah kebiasaan di dalam diri kita. Tetapi mungkin ada juga kebiasaan yang buruk yang terjadi tanpa kita sadari awalnya, sampai akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan yang berujung menjadi sebuah gangguan mungkin. Nah, beberapa artikel yang serupa pernah saya baca berkata bahwa tidak sedikit justru di antara kita yang sedang ada di usia muda ini, justru di masa-masa pandemi ini kita mengalami gangguan tidur. Berawal dari sesekali mungkin kita begadang, kemudian 2 kali, 3 kali, dan akhirnya keterusan. Bahkan sampai-sampai jam hidup kita udah kebalik. Nah, mungkin mulai ada servers yang angguk-angguk begitu ya, atau mungkin bahkan ada yang bilang, "Nah, itu saya tuh." Nah, teman-teman, gangguan ini juga bisa terjadi dikarenakan kita punya banyak sekali waktu untuk kita bisa memikirkan berbagai macam hal. Gak sedikit informasi, berita, atau hal-hal yang kita baca dan kita lihat di sosial media kita seperti sebuah bumerang yang membombardir kita dan
dengan informasi-informasi yang mungkin membuat kita merasakan kekhawatiran atau mungkin kita merasa takut, bingung dan lain sebagainya. Kalau minggu lalu kita diingatkan untuk don't worry, do not be anxious, saya rasa pesan-pesan itu pastinya menjadi sebuah reminder yang menguatkan kita. Tetapi realitanya memang gak semudah itu untuk tidak menjadi khawatir atau tidak menjadi gelisah. Butuh sebuah keyakinan yang kokoh untuk kita bisa ada di posisi tersebut. Nah, ketika kita melihat kehidupan, perjalanan hidup seorang Petrus, ada satu kisah yang cukup unik yang tadi kita baca bersama-sama. Teman-teman, di ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus kepada orang banyak, artinya akan dibawa ke penghakiman gitu ya. Petrus di sana dikatakan tidur di antara dua orang prajurit dan tangannya terbelenggu kiri dan kanan. Teman-teman, ketika dikatakan bahwa saat itu Petrus sedang tidur, maka saya terbayang dengan kisah beberapa tahun sebelumnya ketika di satu malam Yesus bertemu dengan Petrus, kemudian dia berkata, "Petrus, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja?" Nah, kita semua pasti ingat kisah ini, di mana kejadiannya dan seperti apa. Nah, bisa dikatakan bahwa ketika itu Petrus tertidur bukan karena sekedar dia lelah, gak hanya karena lelah fisik, tapi kita juga tahu ketika itu betapa lemahnya iman seorang Petrus. Dia dekat secara fisik dengan Yesus, tapi dia gak sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang dialami oleh Tuhannya sendiri. Tapi sekarang dalam Kisah Rasul pasal 12 justru sebaliknya, teman-teman. Petrus dapat tertidur dengan tenang ketika dia sadar bahwa dia ketika itu sedang dijaga dengan ketat oleh para prajurit. Gak lama lagi mungkin dia akan mati, seperti Yakobus yang sudah mendahului dia, bahkan tangannya diikat dengan rantai. Tapi dia bisa tidur dengan tenang oleh karena kekuatan imannya kepada Tuhan yang menganugerahkan damai sejahtera. Teman-teman, ada sebuah kalimat yang indah berkata demikian. God's peace is not the calm after the storm. It is the steadfastness during it. Damai sejahtera yang dari Tuhan bukanlah rasa tenang yang kita rasakan setelah badai itu selesai atau setelah badai itu berlalu. Tetapi ketika kita tetap memiliki ketenangan atau bahkan ketabahan, bahkan di tengah-tengah badai. Teman-teman, di tengah kondisi yang sangat mungkin dipenuhi dengan kekhawatiran atau mungkin ketakutan, justru Petrus mampu tertidur dengan lelap. Bukan karena dia tahu kisah selanjutnya dia akan bebas, jelas dia nggak tahu. Melainkan karena dia tahu kepada siapa dia berharap dan berpegang. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai ke-6, dengan sangat indah Petrus berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang gak dapat cemar, yang gak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir." Dan ini yang paling penting, teman-teman. Petrus berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan." Bergembiralah sekalipun kita harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Teman-teman, iman kepada Kristus selalu memproyeksikan seluruh hidup kita kepada pengharapan akan janji keselamatan yang sudah kita terima dan akan kita terima dengan sempurna nantinya. Gak ada pengharapan yang lebih kuat yang mampu memberikan rasa damai sejahtera selain keselamatan yang kita dapat di dalam Yesus. Ada sebuah video singkat yang dibuat oleh seorang hamba Tuhan di Jakarta. Dia melakukan sebuah eksperimen sederhana bersama dengan anaknya di sebuah mall. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Cause no one knows you better than me, and no one's been a better friend. So rock
Goodbye, baby, come and rest. You've been tired lately, lay your head down. Don't you think, baby, I know best. I've been a father for a long time, so call my name and I will listen. All you need is here inside my arms. Just sleep and you. Teman-teman, bagi saya video singkat itu cukup menggambarkan sebuah keindahan gitu ya, relasi antara seorang anak dengan ayahnya. Sejujurnya si anak tahu dia mau kemana, dia tahu dia akan ketemu dengan saudara-saudaranya di sebuah tempat. Sesekali papanya mundur beberapa meter membiarkan dia jalan sendiri di tengah keramaian, tapi papanya terus memperhatikan dia dari jauh. Tapi kalau kita perhatikan video tadi, beberapa kali anak ini menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa papanya masih ada di sana. Dia berulang kali menghentikan langkahnya begitu. Dia mau make sure papahnya masih ada. Dan ketika papahnya gandeng lagi tangan dia, di sana baru dia bisa melangkah dengan tenang, bahkan dia melangkah dengan lompatan-lompatan kecil yang menggambarkan betapa sukacitanya dia ketika dia berjalan di dalam genggaman tangan papahnya. Nah teman-teman, damai itu bisa kita dapat ketika kita sadar bahwa kita aman di dalam genggamannya, meskipun kita ada di tengah segala hiruk-pikuk dunia ini dan seluruh pergumulannya. Ada damai ketika kita berjalan, bukan di mana atau bagaimana kita berjalan, tetapi dengan siapa kita melangkah. Dan yang kedua teman-teman, Tuhan juga menganugerahkan selain damai sejahtera kepada Petrus dan bagi kita, Tuhan menganugerahkan kepada Petrus satu sukacita yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Nah, pada bagian yang tadi kita sudah baca bersama, ada sebuah keajaiban yang terjadi ketika Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghampiri Petrus dan membebaskan Petrus dari penjara. Teman-teman, beberapa penafsir menjelaskan dengan detail bagaimana keadaan Petrus ketika itu. Petrus dibelenggu dengan tangan di kiri kanannya dirantai begitu ya. Kemudian dia diletakkan di sebuah penjara yang berlapis dan dia diletakkan di bagian paling tengah dari penjara itu. Dan di tempat di mana Petrus berada, seperti yang tadi kita sudah baca, Petrus itu dijaga oleh 2 orang prajurit. Kemudian di lapisan-lapisan berikutnya masih ada cukup banyak prajurit yang berjaga-jaga, dan beberapa penafsir meyakini sekitar ada 15-18 prajurit yang berjaga-jaga ketika itu. Nah, malam itu Petrus tertidur dengan satu kesiapan hati. Dia siap untuk menghadapi kematiannya. Tetapi nyatanya Tuhan berkata hal yang lain teman-teman. Belum sekarang kata Tuhan. Malam itu malaikat Tuhan datang melepaskan belenggu di tangan Petrus. Gerbang penjara yang berlapis-lapis itu dia lewati begitu saja. Pintu itu terbuka secara ajaib kayak pintu mall begitu ya, yang tiba-tiba terbuka secara otomatis. Nah teman-teman, menyadari akan hal ini Petrus berkata di dalam ayat ke-11, dia sempat dikatakan dia gak sadar seperti orang linglung gitu ya. Tapi ketika di ayat ke-11 setelah malaikat Tuhan itu meninggalkan dia berkata, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat-malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Teman-teman, kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan, maka kita dapat melihat apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen ketika itu. Sebelum Petrus tertangkap, mereka begitu berduka karena kematian seorang Yakobus. Belum lama mereka berduka, mereka harus mengalami duka yang selanjutnya ketika mereka tahu Petrus harus ditangkap. Ketika itu hidup jemaat mula-mula dibayang-bayangi oleh ketakutan dan ancaman kematian. Namun ketika mereka melihat Petrus yang tiba-tiba malam itu terbebas dari penjara, di ayat ke-14 ada seorang hamba perempuan bernama Rode. Dia begitu bersukacita ketika dia mengenali ada seorang Petrus di depan pintu. Dan saking senangnya dia, dikatakan bahwa dia sampai lupa bukain pintu buat Petrus. Kenapa? Dia sibuk untuk dia lari masuk ke dalam rumahnya dan dia kabarkan berita sukacita ini ke orang-orang percaya yang lain yang sedang berjaga-jaga dan sedang berdoa di situ. Teman-teman, Petrus ketika itu
terbebas dari penjara dengan cara yang begitu ajaib. Dan akhirnya Petrus menceritakan bagaimana Tuhan melepaskan dia melalui pertolongan malaikat-malaikat Tuhan. Teman-teman berbicara mengenai sukacita, saya teringat dengan penelitian yang dilakukan oleh para ahli mengenai manfaat dari tertawa. Kita tahu pastinya ada satu metode di dalam dunia kesehatan yang disebut dengan terapi tertawa. Teman-teman, tertawa itu diyakini sebagai salah satu terapi yang cukup efektif, katanya untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi tingkat stres, meningkatkan kinerja otak. Artinya kalau kita sering tertawa, itu membuat kita jadi lebih jernih dalam berpikir, begitu ya. Kemudian masih banyak lagi manfaat dari tertawa. Nah, gak sedikit juga di antara kita yang setuju bahwa ketawa itu bisa menular, gitu ya. Nah, coba kita lihat video yang satu ini, teman-teman. Look at this one, Micah. Look at this one. Teman-teman, berkali-kali saya lihat video ini, saya ikutan ketawa gitu ya, meskipun saya tahu sebenarnya nggak ada yang lucu dari adegan kertas yang disobek, nggak ada yang lucu dari itu. Tapi seperti demikianlah yang namanya sukacita. Sukacita tuh nggak hanya kita nikmati sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memiliki sukacita yang menular ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kebebasan Petrus yang begitu ajaib menghadirkan sebuah sukacita gak hanya bagi Petrus, tetapi bagi orang-orang Kristen yang ada di sekitar Petrus. Keadaan mereka mungkin gak berubah, teman-teman. Mereka tetap harus menghadapi ancaman Herodes, tetapi ada sebuah sukacita yang besar ketika mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui malaikat-malaikatnya untuk menyatakan keajaiban dan kemahakuasaannya. Teman-teman, sukacita yang sejati itu kita dapatkan ketika kita tahu bahwa dalam segala keadaan ada Tuhan yang turut bekerja di dalam hidup kita, menolong kita, memampukan kita untuk melalui setiap pergumulan yang kita hadapi. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang berjaga di sekitar kita. Teman-teman, John Piper berkata, "If you live gladly to make others glad in God, your life will be hard, your risk will be high, but your joy will be full." Teman-teman, ketika kita hidup dengan senang hati untuk membuat orang lain bersuka di dalam Tuhan, maka itu menjadi sebuah kesaksian yang nyata bagaimana Tuhan bekerja. Dan di sanalah mungkin hidup kita menjadi gak mudah. Ada resiko yang tinggi yang harus kita hadapi. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa justru di sanalah sukacita kita menjadi penuh. Karena sejatinya ketika kita hidup menyaksikan akan siapa Tuhan, di sanalah terletak sukacita yang sejati. Petrus, orang yang gagal, yang pernah menyangkali Tuhannya sebanyak 3 kali, mendapat sebuah kesempatan yang indah untuk sekali lagi dia mengubah historinya,
Kalau hanya berhenti di Petrus yang menyangkali Tuhan, maka dia akan dikenal sebagai si penyangkal Tuhannya sendiri. Tetapi dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk hidup menjadi saksi Kristus. Kita semua tahu, mungkin familiar dengan bagaimana kisah kematian Petrus sebagai seorang martir. Kalau dulu dia melihat Tuhannya harus mati di atas kayu salib, demikian juga Petrus mengakhiri hidupnya, dia harus mati di atas kayu salib. Teman-teman, apapun yang saat ini menjadi pergumulan kita, jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk kita merasakan damai yang kita terima. Bukan dari orang-orang di sekitar kita, bukan karena keadaan kita, tetapi kita punya damai ketika kita ingat kita punya janji keselamatan yang dari Tuhan. Dan kita ada sukacita yang kita terima dari Tuhan ketika kita sadar Dia sedang dan terus bekerja di dalam kehidupan kita, dan bahkan melalui kesaksian hidup kita. He is watching over you. In Him there is eternal peace and joy. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami. Kalau mungkin kami hidup seperti Petrus yang pernah gagal, tapi kami percaya ketika pagi hari ini kami kembali mendengar pesan Tuhan ini adalah sebuah kesempatan yang baru untuk kami menjalani hidup kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami yang harus kami hadapi akhir-akhir ini, kiranya kami gak melewatkan kesempatan untuk kami terus mengingat akan janji keselamatan yang memberikan damai di dalam hati kami. Dan ada satu sukacita yang kami rasakan ketika kami tahu justru di dalam kesulitan-kesulitan kamilah di sana kami boleh melihat Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dikiranya damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan boleh ada dan tinggal di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, God bless you. Udah lama gak ketemu. Apa kabarnya guys? Semoga baik-baik aja ya. Ada yang kangen gak? Ada yang kangen? Ada yang kangen? Gak ada? Kayaknya gak ada yang kangen ya. Gak apa-apa. Karena kangen gak kangen, gue punya informasi yang penting buat kalian semua. Nih, kalian sekarang ibadah secara online susah gak sih bisa stay fokus sepanjang ibadah? Mungkin aja muncul notification, terus ada bisikan. Notification apa itu? Apa itu? Buka tuh notificationnya. Atau kalian ibadah sambil makan, sambil rebahan, atau baru bangun langsung buka HP, bukan ibadah. Boleh. Semangatnya boleh banget. Tapi bukan lebih baik kalau kita sudah mempersiapkan diri kita sebelumnya. Ibaratnya aja nih guys ya, ibaratnya kita mau ketemu presiden, kita pasti mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya ya nggak? Kita mempresentasikan diri kita yang terbaik, dan kita pasti memperlakukan presiden dengan hormat. Apa bedanya sama buat Tuhan? Justru Tuhan deserve diri kita yang terbaik dan deserve respect sebesar-besarnya. So guys, kalian sadar nggak sadar pasti memiliki mental seorang spectator atau mental penonton. Gue mau ngajak kalian semua untuk buang itu mental jauh-jauh and let's be a participant and a worshiper again. Oke. Lanjut ke warta. Seperti yang kalian tahu atau mungkin yang belum tahu, kita sekarang bisa persembahan secara online. Gimana caranya sih? Gampang banget. Tinggal scan barcode yang ada di sana dan melalui aplikasi seperti Visa Mobile, GoPay, OVO, Dana, dan link aja. Tinggal di scan, masukin nominalnya. Atau kalian juga bisa transfer ke rekening yang ada di bawah itu. Situ. Oke. Selanjutnya, gue mau ngajak kalian semua untuk ikut prayer meeting kita di setiap hari Rabu jam 8 malam di IG Live. Untuk kalian yang punya prayer request bisa ngisi formnya di link di bawah ini atau di description juga. Tenang aja, privacy dan kerahasiaan terjamin. Tenang aja. Selanjutnya ada warta ulang tahun.
siapa aja sih teman-teman kita yang ulang tahun di minggu ini? Tolong! I wish you very happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu, God bless you. Oh ya guys, gue juga mau ngingetin kalian untuk stay connected dengan komit-komit kalian. Untuk informasi-informasi tentang aktivitas Wave Youth Ministry, kalian bisa lihat di IG kita, yaitu @WaveYouthMinistry atau @Youth1Wave. So guys, stay connected, stay updated, stay safe and stay healthy. Gue Jiren pamit undur diri. Happy Sunday, God bless you. I hope to see you soon. Bye bye. When my world is shaking and the storm is breaking, I'll lift my hands to you. I'll lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness casts away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Sing song. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. Your faithfulness cast away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. We believe, Lord, there is none like you. There is none like you. I praise you.
weekend, 'cause I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, ever